bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih rasanya habis masuk dari kelas tadi mengeksekusi pembelajaran yang dilakukan, rencana pembelajaran yang kita kemarin bicarakan, rasanya bagaimana perasaannya nih? Masih ada yang mengganjal. Ini harapannya nanti kalau masih ada yang ganjel-ganjel setelah kita omong-omong, kepinginnya seperti apa ini? Di kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah kita lakukan sepertinya masih ada sesuatu yang kurang gitu ya. Kemarin kan saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagaimana? Pendekatan berdiferensiasi tadi fokusnya kan saya pada konten dan proses. Kalau boleh berdiskusi dengan Bu Pauline gitu, di kontennya kemarin sudah sepertinya tidak ada masalah nih. Kemudian di proses Bu Pauline, kemarin saya menemui beberapa kendala yang terkait dengan minat belajar dan kesiapan belajar dari peserta didik, ya kan? Kira-kira seperti apa sih yang bisa saya lakukan? Padahal sudah berbagai upaya ya, sudah saya lakukan, tapi kok sepertinya di proses kemarin itu terkait dengan minat belajar si anak ini, saya kurang maksimal menumbuhkan minat belajar itu. Kira-kira bagaimana ya? Baik, yang bisa kita lakukan ini contoh saja ya, karena bagaimanapun nanti masing-masing guru memiliki keputusan yang berbeda. Ini hanya referensi saja. Untuk memutuskan apakah seorang siswa itu benar-benar dia di auditori atau visual atau kinestetik, karena kalau secara garis besar kan ada 3 itu ya. Tidak ada orang yang benar-benar full masuk dalam ketiga-tiganya. Kadang in between, campuran. Tapi bagaimanapun kan kita tetap harus memfasilitasi, kira-kira kita sekarang begitu banyak sumber yang bisa kita pakai. Referensi-referensi kegiatan untuk memfasilitasi anak sesuai dengan gaya belajar banyak. Anggap saja kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita bisa wujudkan dengan ketika anak itu memiliki gaya belajar audiovisual, maka ya yang kegiatan pembelajaran yang kita berikan lebih banyak ke bagaimana mengekspos gaya mereka terkait pandangan dan menstimulasi pendengaran mereka. Mungkin difasilitasi dengan video yang ada kombinasi antara gambar dan suara. Kemudian untuk anak-anak yang kinestetik, mereka kan cenderung tidak bisa diam. Jadi meskipun masanya itu belajar teks atau belajar yang kemarin discussion teks ya, mereka tidak hanya sekedar menyampaikan pendapat, tapi artinya argumen mereka dalam pro and cons-nya ya. Tapi sambil menyampaikan itu mereka harus bergerak badan mereka. Jadi kita analogikan anak itu akan merasa benar-benar enjoy, adrenalinnya muncul ketika dia bergerak sambil ngomong. Jadi bolehlah kita merancang kegiatan yang semacam dia seolah-olah berada di podium atau sedang ada debat. Bukan debat dalam konotasi negatif ya, tapi berdebat dalam situasi debat yang bersifat edukasi begitu. Sehingga itu kan akan memfasilitasi gerak mereka karena mereka memang cenderung kinestetik. Atau ada juga yang ketika kita sudah menemukan mana jenis-jenis yang
pro atau yang cons, maka kita mix itu dan anak-anak harus mengklasifikasikan ke whiteboard mana yang masuk pro, mana yang masukkan, dan mereka harus berlari cepet-cepetan grup itu bisa menjadi salah satu rujukan. Tapi kembali lagi, ibu mungkin juga punya banyak hal-hal lain yang bisa dijadikan sebagai alternatif. Jadi Bu Pauline, dari pembicaraan ini saya bisa merefleksi diri saya akan tahu kekurangan saya di mana gitu ya, apakah pada konten pembelajarannya atau prosesnya atau strategi yang saya terapkan kurang. Jadi ini diskusi ini, percakapan kita ini betul-betul bermanfaat buat saya. Alhamdulillah. Tapi ini sudah bahasanya ya, kemarin kan sebelum observasi di kelas pembelajaran kan rasanya apa akan berhasil ya, kan begitu kan, tapi ternyata tidak. Ya, kita kan bisa melihat setelah dicermati bersama kan ketemu, nanti saya harus tambah di sini begitu. Baik, secara umum saja kan kemarin sebelum observasi Ibu merencanakan pembelajarannya seperti apa. Menurut Ibu, dari apa yang Ibu rencanakan sudah tercapai atau proses namanya manusia ya Bu Pauline, pastilah minta saya yang sempurna. Tapi pada targetnya, kalau peningkatan anak saya, khususnya peserta didik saya ini sudah melampaui 75% yang mereka terima, itu menurut saya sih sudah luar biasa. Tapi tadi ya, kok merasa kurang saya ada di mana? Jadi begitu, saya rasa kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan, kalau ekuivalensinya 100% dikatakan sempurna, saya baru mencapai 75 atau 78%. terus sisanya ini ada di apa yang perlu dikembangkan lagi untuk PR yang 20% ini kira-kira? Kembali lagi ke strategi dan metode. Jadi saya harus istilahnya ya, mencari strategi yang pas untuk anak saya, karena ketika strategi A ini saya terapkan di anak yang beda kelas, ini sudah tidak pas lagi. Ternyata padahal di kelas yang sebelahnya berhasil. Setelah saya coba di sini, berarti kan saya harus istilahnya bikin note lagi ya, catatan kecil begitu. Custom begitu ya, karena memang berdiferensiasi betul. Ke arah penyesuaian begitu. Kegiatan pembelajaran kemarin saya masih kurang puas gitu. Ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki, khususnya di strategi dan metode. Memang ribet ya Bu Pauline ya di bagian strategi dan metode ini, karena setiap anak punya karakteristik berbeda. Gitu. Tapi kan tentunya sebagai guru kita tetap harus membuat rancangan yang masuk akal supaya kita yang tidak terlalu chaos di kelas, karena pembelajaran berdiferensiasi itu tetap ada make sense-nya supaya kita tidak jadi orang yang sibuk sekali. Baik, coba kalau tadi menceritakan tentang bagian yang masih perlu dikembangkan, dari untuk refleksi kita juga yang sudah baik dan perlu dipertahankan dari pembelajaran yang dilakukan kemarin di bagian diferensiasi kontennya ya Bu Pauline, karena kita tahu kita di SMK ya kan, jurusannya pun juga berbeda-beda. Dari jurusan yang berbeda itu, ketika saya masuk kelas di pemasaran kemarin, itu masih saya bedakan lagi di topiknya. Jadi untuk konten ini betul-betul sudah berbeda satu kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Itu insya Allah yang nantinya akan tetap saya pakai. Jadi saya ketika masuk di kelas yang berbeda, di kelas misalnya di perhotelan, saya akan mendiferensiasikan konten yang berbeda pula. Di perhotelan ini di topik bagian mana sih yang harus saya itu yang harus tetap kita pertahankan ya. Kemudian kalau yang kurang itu tadi di strategi ya. Betul. Baik.
menurut Ibu untuk apa ya bahasanya, membayar lunas ya, membayar lunas betul. pada bagian PR strategi ini apa yang Ibu rencanakan? Kira-kira obatnya apa ya? Saya istilahnya ini ya, saya harus memperkaya istilah apa ya pokoknya, pengetahuan dan pengalaman saya terkait dengan pembelajaran itu sendiri lewat beberapa komunitas belajar ya. Ada di situ, ada platform Merdeka Mengajar, ada MGMP, ada komunitas belajar. Kemudian ini lagi yang sekarang sedang saya ikuti ya Bu Wolin ya. Alhamdulillah saya sudah masuk ke rekrutmen narasumber berbagi praktek saya. Alhamdulillah. Jadi dari situ saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru seluruh Indonesia. Begitu saya misalnya di kelas ini dari SMK ini praktek baiknya ini, mungkin saya bisa meniru dan menerapkan di sekolah kami, khususnya di kelas yang saya ampu begitu. Itu betul-betul luar biasa. Saya dapat pengalaman yang wow begitu ya, karena kami di situ bisa berbagi praktik baik yang banyak sekali begitu. Ini jadi lebih banyak referensi ya. Iya. Berarti besok-besok ini saya boleh join ini kalau memang ada referensi baru dalam pembelajaran, boleh berkenan berbagi ya. Boleh. Baik, terima kasih sebelumnya. Dari rencana yang Ibu buat untuk mengatasi hal-hal yang perlu dikembangkan tadi, Ibu merencanakan kapan akan dimulai dan butuh berapa lama kira-kira? Paling tidak kan kita ada setting jelas kapan mau mulai dan berakhirnya kita akan bisa menyelesaikan ini sampai berapa lama? Terkait dengan pengembangan diri tadi. Betul. Terkait dengan pengembangan diri tadi, kalau PMM atau platform Merdeka Mengajar, insya Allah saya sudah lewat ya, sudah beberapa pelatihan mandiri dan bukti karya yang saya unggah di sana. Ini tinggal apa istilahnya, menunggu kurasi atau validasi dari pihak PMM. Kemudian insya Allah kalau dalam komunitas belajar, karena di sini maaf sekali, komunitas belajar itu harusnya atau idealnya di situ kan harusnya ada penggerak komunitas belajar, entah itu dari pihak sekolah, dari komite pembelajar sendiri, atau dari guru penggerak, bahkan itu bisa dijadikan apa motor penggeraknya yang apa istilahnya Menggerakkan komunitas iya tadi. apa itu kan apa istilah pelopor ya, jadi ketuanya yang mampu menggerakkan itu. Rencananya insya Allah dalam waktu dekat ini kami atau pihak sekolah, nanti saya minta izin ke pihak sekolah untuk membentuk siapa sih yang akan dijadikan core atau intinya penggerak ini, kemudian siapa saja yang membantu di dalamnya, sehingga komunitas belajar ini akan lebih sinergi dalam kegiatan. Berarti untuk waktunya kira-kira kurang lebih 2 untuk pertemuannya atau gimana? Untuk pembentukan komunitas itu? pembentukan sampai dengan artinya apa strategi-strategi yang tadi perlu dikembangkan tadi kira-kira akan membawa efek baik terlihat nyata hasilnya sampai berapa lama? Allah 6 bulan ke depan nanti ya, 6 bulan ke depan ya. Sudah, kalau Ya, betul-betul terlihat ya, intent ya, ya. betul-betul intent. Ini saja dari PMM sudah mulai kelihatan hasilnya. Teman-teman sudah pada iri ya. Yeah. Aku tak ikutan begitu. Terus kalau dari komunitas belajarnya ya belum. Terus yang dari narasumber berbagi praktek, karena saya sendiri masih dalam proses untuk mengikuti kegiatan-kegiatan bagaimana supaya saya bisa mendapatkan SK dari Dirjen GTK sebagai narasumber. Jadi masih insya Allah Mei ini kami sudah ready untuk launching. Beraksi ya.
Semoga tercapai ya Bu keinginan baiknya Iya. untuk SMK Negeri 1 Banyuwangi. Berbagi praktik baik ini luar Iya, biasa. iya, ya. betul. Baik, bicara tentang kegiatan dan rencana yang luar biasa tadi, kira-kira dukungan dari siapa saja yang akan Ibu? Yang utama itu dari teman. Karena kita, kolega kita ya, karena teman itu di mana-mana, teman yang SMK yang utama dulu. Karena kalau tidak ada bantuan, tidak ada dukungan, tidak ada motivasi dari teman-teman lingkup kita terlebih dahulu, kita tidak. Jadi utamanya teman kita dulu, baru masuk ke dan yang lain, manajemen dan yang lain. Baik, semoga nanti terkomunikasikan dengan baik dan bisa segera dilaksanakan. Terakhir ini, apakah Bu Widi memiliki bisa diceritakan apa timeline dari yang Ibu sampaikan tadi? Kira-kira bulan ini saya apa? Apakah Ibu membuat hal semacam itu atau mengalir saja? Saya yang pastinya begini ya Bu Pauline ya. Mungkin Bu Pauline juga kenal saya seperti apa. Kalau saya tidak membuat seperti yang Bu Pauline katakan timeline atau catatan-catatan terkait dengan kegiatan saya, sepertinya kegiatan saya amburadul. Jadi bulan ini saya harus menargetkan untuk di kegiatan PMN dengan mengunggah aksi nyata. Kemudian di bulan Mei saya sudah ada target untuk mengunggah praktek baik saya di Sinar Baik yang platformnya untuk narasumber itu. Kemudian untuk komunitas belajar ini yang maksudnya saya masih belum punya gambaran karena di situ belum ada pilot projectnya untuk menggerakkan itu. Jadi kalau untuk PMN terkait dengan pengembangan diri, insya Allah saya sudah siap. Ini saya targetnya bagian mana, saya ini bulan ini untuk kegiatan pembelajaran pun juga begitu sudah settle ya kegiatannya. Tapi setidaknya nanti untuk yang menggerakkan komunitas praktisi bisa bersinergi dengan teman-teman yang lain supaya ini bisa segera terrealisasi. Iya, begitu betul. ya. Jadi dampaknya pergerakannya bisa terlihat dalam waktu Betul. dekat. Baik, ini sesi pasca observasi yang luar biasa karena banyak ide-ide ke depan yang pasti semoga bisa segera terrealisasikan. Saya terima kasih banyak Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya berbincang-bincang setelah pembelajaran yang kemarin kita lakukan. Semoga kita selalu menjadi guru yang senantiasa terus termotivasi, tergerak dan menggerakkan orang untuk selalu bisa berbuat lebih baik lagi. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru.